Awal mula sejarah perbankan. Awal mula muncul perbankan di Indonesia, yaitu karena adanya ketidakmampuan pemerintah Hindia Belanda memperbaiki perekonomian dan keuangan. Hal tersebut sedikit banyak berdampak pada investor dan pengusaha swasta Belanda yang datang ke wilayah jajahan untuk mencari kesempatan yang sangat menguntungkan. Selain itu pula, rendahnya nilai mata uang Belanda, khususnya gulden Hindia Belanda, dan ketiadaan lembaga perbankan seperti yang dikenal di Eropa membuat cara pengusaha swasta Belanda tidak mampu bersaing melawan pengusaha atau pembisnis dari negara lain. Perbankan sendiri diartikan sebagai memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang kepada masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi di sektor perdagangan maupun industri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, maka nama DJB diganti dengan nama Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia bukan saja ditetapkan sebagai bank sirkulasi, tetapi juga Bank Sentral Republik Indonesia. Fungsi perbankan Indonesia. Dalam ekonomi makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter. Sedangkan dalam ekonomi mikro, bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Adapun fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Sistem perbankan Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Dalam prosesnya, sistem perbankan yang berlaku di Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama, ada unit banking system, suatu sistem yang menyebutkan bahwa berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup tertentu saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakupi kegiatan sebatas di bank bersangkutan. Pada bank yang menganut sistem ini, ciri-ciri organisasinya relatif kecil, ruang lingkup operasinya terbatas, delegasi wewenang masih terbatas, keputusan kredit lebih cepat, prosedur tidak berbelit-belit. Contoh, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sedangkan yang kedua ada branch banking system, suatu sistem perbankan yang terdiri kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasional sangat luas atau tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Contoh, bank umum konvensional syariah.